Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Saya Marsha Delia Faisal dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megareski Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait topik yang penting dan menarik yang terdapat dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, yaitu bioteknologi dengan terapinya. Jadi pastiin kalian simak sampai akhir ya, karena video ini tuh tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar biologi sel dan molekuler. Nah, sebelumnya tujuan kita belajar ini tuh yang pertama ada menjelaskan konsep dasar bioteknologi modern, yang kedua memahami prinsip dan teknik rekayasa genetika, yang ketiga mengenali jenis dan pendekatan terapi gen, dan yang keempat menjelaskan aplikasi bioteknologi dalam bidang farmasi. Nah, untuk pengantar bioteknologi sendiri, untuk definisinya yaitu bioteknologi adalah penggunaan sistem biologis untuk memproduksi produk dan teknologi baru. Kemudian peranannya dalam kedokteran, pertanian, dan industri farmasi. Nah, ini tuh definisi rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika itu intinya kita ubah atau modifikasi gen di makhluk hidup. Jadi gennya itu diatur ulang biar ngeluarin sifat tertentu. Ini tuh dilakukan langsung ke DNA-nya. Nah, untuk teknik-teknik rekayasa genetika itu sendiri ada banyak cara untuk buat mengubah gennya. Yang pertama itu ada cloning gen, yang kedua ada CRISPR-Cas9 atau teknologi yang bisa motong dan ganti gen dengan sangat akurat. Kemudian yang ketiga ada rekombinasi DNA, yaitu nyatuin dua potongan DNA dari sumber beda. Dan yang terakhir itu ada transfer gen via vektor atau plasmid ataupun virus, itu contohnya. Virus dan plasmid itu adalah contohnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya gambar ini nunjukin cara kerja CRISPR-Cas9. Di bagian atas kita lihat gRNA atau guide RNA nunjukin lokasi target di DNA. Lalu Cas9 ke enzim pemotong menempel di situ dan motong dua untai DNA. Ini tuh disebut double strand break. Setelah DNA dipotong ada dua kemungkinan, NHAG atau potongan disambung langsung tapi sering bikin kesalahan. Biasanya ini tuh dipakai buat matikan gen. Dan ada juga HDR, yaitu DNA yang rusak diganti pakai DNA sehat dari luar. Ini tuh cocok buat memperbaiki mutasi genetik. Jadi kesimpulannya tuh teknologi ini tuh bisa dipakai buat ngedit gen secara spesifik, dan sekarang lagi dikembangin buat terapi gen, penyembuhan penyakit genetik, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk aplikasi rekayasa genetika, teknik ini dipakai di banyak hal. Yang pertama itu untuk produksi insulin rekombinan, kedua itu vaksin berbasis DNA, ketiga itu tanaman transgenik, dan yang keempat itu ada hewan model penyakit. Nah, untuk isu etik dalam rekayasa genetika, tapi teknologi ini juga punya sisi sensitif. Modifikasi gen manusia bisa jadi kontroversi di IMO. Kadang ditolak sebagian orang, ada resiko disalahgunakan kalau nggak diawasi dengan baik-baik. Nah, untuk definisi terapi gen, di sini ada dua. Yang pertama itu pendekatan terapeutik untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak dan dilakukan dengan menyisipkan gen sehat ke dalam sel target. Pendekatan terapi gen ada dua cara utama. Yang pertama itu in vivo, yaitu langsung ke dalam tubuh pasien, dan ex vivo, yaitu sel diambil, dimodifikasi lalu dikembalikan ke tubuh pasien. Vektor dalam terapi gen. Nah, vektornya itu misalnya virus sebagai pembawa gen, yaitu adenovirus dan lentivirus. Dan kedua itu ada non-virus, yaitu kayak liposom atau nanopartikel. Adapun tantangan terapi gen yang pertama itu ada respon imun terhadap vektor, yang kedua targeting gen yang tepat, yang ketiga efisiensi ekspresi gen, yang keempat ada resiko mutagenesis. Nah, adapun contoh terapi gen yang pertama yaitu SCID atau Severe Combined Immunodeficiency, yang kedua ada hemofilia, yang ketiga ada atrofi otot spinal,
atau SMA. Dan untuk pengantar aplikasi dalam farmasi, bioteknologi ini tuh dipakai buat di produksi obat, diagnosis penyakit, gabungan terapi dan deteksi atau namanya teranostik, protein terapeutik rekombinan. Nah, obat-obatan modern sekarang itu banyak dibuat pakai rekayasa gen, misalnya insulin manusia, eritropoietin, kemudian faktor pembekuan darah, dan antibodi monoklonal. Selanjutnya, vaksin modern. Pada vaksin modern, contoh paling nyatanya itu vaksin DNA dan mRNA, contohnya Pfizer, BioNTech, dan Moderna. Dan kedua itu ada vaksin rekombinan, yaitu hepatitis B dan HPV. Selanjutnya ada antibodi monoklonal. Nah, obat ini tuh spesifik banget. Terapi kanker contohnya itu trastuzumab, rituximab, dan autoimun dan inflamasi yang contohnya itu ada limumab. Kemudian farmakogenomik. Nah, pada farmakogenomik ini penyesuaian terapi berdasarkan profil genetik pasien dan meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping pada obat. Biofarmasi dan produksi. Nah, penggunaan sel kultur atau CHO sel untuk produksi skala besar dan juga standar kualitas dan kemurnian yang tinggi. Nah, untuk tantangan dan etika, yang pertama itu biayanya tinggi terapi gen dan biofarmasi, dan yang kedua itu aksesibilitas dan keadilan globalnya. Kemudian yang terakhir itu ada regulasi dan persetujuan etik. Untuk kesimpulan, nah bioteknologi itu adalah pendekatan inovatif dalam terapi. Kemudian rekayasa dan terapi gen adalah potensinya itu besar. Kemudian aplikasi farmasi itu pada obat-obatannya tepat sasaran. Dan untuk tantangannya sendiri itu etik, teknis, dan ekonomi. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih banget sudah sempatkan waktunya untuk simak video ini sampai akhir. Jangan lupa di like jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa di-share kepada teman-teman kalian yang sedang belajar topik yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajarnya. Bye-bye. Bye.